Nah yang begini ini nggak boleh dilanggar kalau sumpah presiden itu mau ditegakkan. Tapi kalau misalnya wah ini urusan kita sama kita ya, urusan TNI sama TNI ya udahlah kalau begitu kita nggak usah bernegara ya kan. Kita tak usah bernegara. Jadi saran saya apa? Saran saya adalah akui saja kesalahan. Mayor Teddy harus memilih. Boleh kok dia jadi sekretaris kabinet yang setingkat menteri kalau dipandang mampu. Tapi harus pensiun. Kan kasihan baru 35 tahun suruh pensiun. Lalu apa? Kalau dia tidak mau pensiun ya sudah ditarik lagi. Kita ulangi lagi sumpah presiden sebagaimana tercantum dalam konstitusi ya. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kan begitu ya sumpahnya. Jadi kepada Republik Indonesia. Jadi Sobat Era sekalian, menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan seluruh-seluruhnya. Nah yang lurus itu adalah penempatan Mayor Teddy. Ya harus lurus juga bro. Kalau kita nggak lurus ya susah banget kita ini ya. Jadi kesalahan soal Mayor Teddy itu berlipat-lipat. Walaupun mau ditutupi istana berlipat-lipat. Dan korbannya banyak akhirnya. Pasti nggak nyangka bahwa sekretariat kabinet hanya karena kesalahan keinginan Prabowo kemudian untuk mengangkat Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet lalu mengorbankan susunan organisasi yang sudah mapan. Kasihan tuh pejabat-pejabat eselonnya dan lalu juga Division of Labor yang sudah berjalan selama ini. Dihandle sendiri oleh sekretariat negara. Padahal jelas pembagian tugasnya sekretariat negara menjalankan fungsi presiden sebagai kepala negara kurang lebih demikian. Sekretariat kabinet menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan. Kan begitu. Tetapi sekarang semua dihandle oleh sekretariat negara. Gara-gara Mayor Teddy ya. Judulnya Semua Sayang Teddy ya atau Presiden Sayang Mayor Teddy. Jadi nggak bisa begitu juga Sobat Era sekalian ya. Baru aja bersumpah dan sumpahnya itu sumpah yang dibuat dengan Al-Quran tentunya ya, dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Jadi kalau ada kesalahan dalam penerapan undang-undang ya diakui saja. Jangan kemudian disesuaikan. Ini kan persoalannya adalah ingin memberikan jabatan kepada Mayor Teddy. Tapi pangkatnya baru mayor. Kalau disuruh pensiun kasihan. Karena masa jabatan itu cuma 5 tahun. Ya itu kalau seandainya dia tetap. Pangkatnya mayor. Masih jauh. Ya kan? Mayor, letkol, ya kan? Kolonel, brigjen kalau sampai jenderal kan? Majen, letjen, jenderal. Jauh sekali masih. Dan juga akan menjadi masalah kalau kemudian dia harus ikut rapat kabinet. Usianya pun masih sangat muda saya kira ya. Mayor Teddy kelahiran berapa gitu. Maka akhirnya ya dia lakukanlah penyesuaian-penyesuaian. Usianya baru 35 tahun ya, masih anak kecil. Masih lebih kecil dibandingkan Gibran Raka Buming Raka. Jadi keanehannya adalah kesalahannya ya. Kenapa kemudian ya dia kemudian diumumkan sama berbarengan dengan
pejabat-pejabat setingkat menteri dan setingkat menteri. Kan dia disebut tadi nomor 53. Setelah itu ada Hasan Nasbi, kemudian ada KSP, kemudian sebelumnya menteri-menteri. Ada gambar di situ kelihatan siapa, Dito Aryo Tejo dan lain sebagainya. Dari kesalahan pertama, dia diumumkan bersamaan dengan menteri karena menurut Perpres yang lama itu yang namanya Seskap atau Sekap, sekretaris kabinet itu setingkat menteri. Fasilitasnya fasilitas menteri. Dulu saya pernah di sana 4 bulan sebagai staf khusus Pratikno, walaupun setelah itu keluar gitu ya. Di situ waktu itu Pratikno sebagai Mensesnek, kemudian Andi Wijayanto sebagai Seskap. Andi Wijayanto sebagai Seskap dibantu oleh staf khususnya 2, Teten Masduki dan Alexander Ley. Yang kelihatannya masih bertahan tuh Alexander Ley di Mensesnek. Dan itu pejabat setingkat eselon 1B. Ini tambah ngawur lagi. Masa sekmil eselon 2? Gimana? Atau sekap eselon 2 gitu, seskap. Itu kesalahan satu ya. Kesalahan pertama adalah mengumumkan Mayor Teddy berbarengan dengan itu kesalahan pertama, berbarengan dengan menteri, pejabat setingkat menteri. Kedua, melantik Mayor Teddy berbarengan dengan pelantikan wakil menteri. Padahal dia cuma pejabat katanya eselon 2 saja. Lah eselon 1 saja nggak masuk di situ. Deputi-deputi. Kok ini eselon 2? Eselon 2 itu kan setingkat kepala biro kan. Itu kepala biro. Dia nggak masuk harusnya di sana. Ini kan bukan soal dia kesayangan Prabowo atau tidak, tapi kita menegakkan aturan. Itu kesalahan kedua, dia dilantik. Nah, kesalahan ketiga adalah dia tidak pensiun. Dia menduduki jabatan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang TNI. Karena Undang-Undang nomor 34 itu limitatif. Di area mana saja seorang bisa ditugaskan. Kecuali tugasnya sebagai ajudan. Kalau sebagai ajudan beda lagi. Itu adalah istilahnya BKU. Jadi permintaan kepada TNI AD untuk meminta ajudan. Jadi ajudan itu bisa polisi, bisa tentara. Saya tidak tahu ya apakah ada aturan kita boleh memilih polisi atau tentara sebagai ajudan. Kan begitu. Makanya kalau biasanya polisi ajudan, bekas ajudan seperti Kapolri Sigit, ajudannya Jokowi dan lain sebagainya. Jadi ada 3 kesalahan. Saya ulang ya. Kesalahan pertama diumumkan sebagai pejabat setingkat menteri nomor 53. Kesalahan kedua dilantik bersama wakil menteri. Seolah-olah dia pejabat setingkat wakil menteri. Padahal kalau eselon 2 ya nggak ada urusannya sama presiden. Pejabat yang diangkat oleh presiden itu setidak-tidaknya eselon 1. Eselon 1B aja enggak ya. Jadi ketika saya menjadi staf khusus eselon 1B, enggak ada pengangkatan, cuma dikasih selembar surat aja sebagai SK, surat keputusan. Ya. Surat keputusan presiden memang ya, kalau tidak salah, saya lupa juga. Tapi enggak ada pelantikan. Ya. Jadi pelantikan itu menteri dan wakil menteri atau badan-badan setingkat kementerian saja. Ya. Begitu ada 3 kesalahan. Nah, kesalahan ketiga adalah dia tidak pensiun. Tidak berhenti sebagai TNI aktif karena menurut Undang-Undang nomor 34 ya, Undang-Undang TNI yang bisa menjadi jabatan diisi oleh militer aktif itu adalah jabatan-jabatan yang limitatif. Menurut pasal di undang-undang itu ya. Jadi yang bisa adalah yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan. Artinya bisa di kantor Menko Polkam ya, Budi Gunawan sekarang. Kemudian bisa juga di Pertahanan Negara, berarti bisa di kantor Menhan, Safri Samsudin, boleh juga militer aktif.
Kemudian di sekretaris militer presiden boleh juga ya. Jadi sekretaris militer presiden ini bahasanya sekretaris bukan sekretariat. Jangan-jangan hanya menunjuk pada sekretaris militer presiden saja. Ya. Karena sekretaris militer presiden itu satu dan itu pejabat eselon 1A, nggak ada pejabat eselon 2 seperti dikatakan Hasan Nasbi ya. Kemudian di intelijen negara BIN berarti Badan Intelijen Negara ya, kalau kepala BIN-nya harus pensiun ya. Oh enggak ding, kepala BIN tidak pensiun ya, kemarin Budi Gunawan tidak pensiun dia ya. Lalu setelah itu dia bisa merekrut anak buah yang merupakan perwira atau militer aktif di BIN. Berikutnya yang boleh di Sandi Negara ya, SSN. Jadi Badan Cyber dan Sandi Negara kalau nggak salah, SSN. Boleh juga di sana. Kemudian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Nah, boleh juga. Lemhanas. Biasanya yang dikarya-karyakan itu sudah tingkat-tingkatnya sudah tingkat brigjen ke atas ya. Kalau brigjen ke bawah alias belum jenderal, biasanya itu militer aktif yang untuk jadi ajudan dan lain sebagainya. Bukan perpindahan sesungguhnya, cuma ajudan aja. Kemudian yang bisa juga adalah di Dewan Pertahanan Nasional atau Wantanas. Boleh juga di Wantanas. Kemudian di Search and Rescue SAR Nasional ya. Kita lihat tuh. Kepala SAR waktu itu Letjen yang kemarin menjadi ketua timnas Anies ya kan. Kemudian di Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional BNN. Dan terakhir di Mahkamah Agung sebagai hakim militer. Udah that's it. Kok bisa gitu ya? Itu maksudnya yang di luar lingkup ke-TNI-an. Karena di luar lingkup ke-TNI-an hanya bisa itu saja limitatif. Karena kenapa? Undang-Undang 34 itu ya tahun berapa 2000 atau 2002 Undang-Undang TNI itu semangatnya 2004 ya, Undang-Undang 34 tahun 2004 semangatnya adalah menghilangkan dui fungsi TNI ABRI. Ya, TNI dulu ABRI sekarang TNI. Kalaupun sekarang misalnya sobat era sekalian, kalau sekarang misalnya mau revisi undang-undang TNI itu agar kekaryaan itu kembali lagi ya, karena maunya begitu. Ya belum bisa dilakukan, orang belum selesai kan yang namanya revisinya. Revisinya belum jadi. Karena itu masih merujuk Undang-Undang 34 2004. Jadi tidak bisa dilakukan. Nah ini kan memprihatinkan. Coba kita lihat pernyataan Hasan Nasbi, pernyataan Dasko misalnya. Itu semua menutup-nutupi kesalahan yang terjadi. Ya kan? Oke. Coba kita lihat Perpres baru titik 2 Seskap jadi eselon 2. Ya, Kemensetnek, Mayor Teddy tak mundur dari TNI. Bayangkan. Kok ada istilahnya sekretaris kabinet eselon 2? Gimana cara organisasinya ya? Oke, jadi dia itu cuma lingkup kecil aja gitu. Ada bahasa ini kan dari penamaan aja itu enggak konsisten, coba bayangkan. Ada sekretaris militer, ada sekretaris kabinet, tapi sekretaris kabinet eselon 2 cuma. Padahal sekretaris militer itu eselon 1A. Nggak mungkin sekretaris militer cuma eselon 2. Ya kan? Orang staf khusus menteri saja eselon 1A. Staf khusus presiden saja itu eselon 1A juga. Ya, setara eselon 1A. Oke, coba kita bacakan. Perpres baru Seskap jadi eselon 2, Kemensetnek, Mayor Teddy tak mundur dari TNI. Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menerangkan jabatan sekretaris kabinet Seskap yang saat ini diisi oleh Mayor Teddy Indra Wijaya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Ini berdasarkan Perpres yang baru. Perpres yang baru itu kapan keluarnya? Kok bisa ya? Presiden mengeluarkan Perpres yang baru. Kapan dia mengeluarkan Perpres yang baru? Kenapa kemudian pengumumannya bareng menteri ya? Seskap dalam Perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon 2 di bawah Menteri Sekretaris Negara, kata Hasan kepada wartawan.
Namun Hasan belum mengungkapkan perpres lengkap yang mengakomodir jabatan untuk Mayor Teddy ya. Perpresnya aja nggak ngerti kita yang mana. Hasan menekankan dengan adanya perpres ini, Mayor Teddy tidak harus mundur dari militer karena Seskap merupakan jabatan setingkat ASN Eselon 2. Padahal Undang-Undang TNI jelas mengatakan tidak termasuk yang namanya Mensesnek dan Sekretariat Kabinet bisa diisi oleh militer aktif. Begitu bro ya. Mayor Teddy tidak harus mundur dari militer, jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti sekretaris militer presiden juga bisa diemban oleh militer aktif, ucap dia. Kalau sekretaris militer presiden bro, itu disebutkan di dalam Undang-Undang 34 2004 yang saya bacakan tadi. Jelas ceto welo-welo disebutkan ya. Kalau kita patuh pada undang-undang. Tapi kalau Anda mau main kekuasaan ya sudah silahkan aja. Dalam Perpres nomor 50 tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, tertuang jabatan Seskap berada langsung di bawah presiden. Di sana juga diatur fasilitas yang didapat Seskap juga setingkat menteri. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Ia dilantik bersama para wakil menteri di Kabinet Merah Putih Senin. Udah kesalahan kedua kan? Mengangkat Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet terhitung sejak saat pelantikan. Ditetapkan di Jakarta 20 Oktober 2024. Demikian pembawa acara membacakan kepres pengangkatan Teddy. Teddy berada di antara 56 wakil menteri. Ia menggunakan jas hingga dasi dan kopiah. Namanya menjadi satu-satunya yang disebut di awal pelantikan oleh pembawa acara. Jadi Hasan Nasbi mau cuci piring aja. Jadi tukang cuci piring dia ya. Kemudian ya, jadi sekretaris militer itu adalah salah satunya adalah Sekmil ya. Sekretaris militer presiden adalah jabatan eselon 1A ya. Jadi nggak bisa dikatakan dia jabatan eselon 1B ya. Atau eselon 2, oke. Coba kita lihat lagi ya. Nih. TNI AD ya. Apalagi nih. TNI AD sebut Mayor Teddy tak usah mundur, Seskap tak setingkat menteri. Bro. Ya, tidak hanya itu. Ya, tidak berarti kemudian kalau dia tidak setingkat menteri dia tidak harus mundur. Hanya limited jabatan. Kalau jadi wakil menteri gimana? Nggak harus mundur. Mundurlah kalau menurut undang-undang. Tapi kalau kita kemudian tidak mau taat sama undang-undang ya bukan masalah saya, itu masalah Anda. Saya menjelaskan dari sisi undang-undang. Sebelum undang-undang TNI itu diubah, Mayor Teddy tidak boleh menjadi sekretaris kabinet. Titik. Mau eselon 2, mau eselon 1A, 1B atau setara wakil menteri atau bahkan menteri ketika diumumkan. Enggak bisa, enggak boleh. Kalau kita patuh kepada undang-undang. Kalau nggak patuh kepada undang-undang ya apa boleh buat lah. Karena dulu juga ada pelanggaran terhadap undang-undang yaitu soal kepala badan BNP kepala badan penanggulangan bencana itu di jabat militer aktif. Salah itu. Masa Doni Monardo, masa hal-hal seperti ini mau kita biarkan saja. Kecuali disebut dalam undang-undang, kecuali undang-undang TNI-nya sudah berubah. Ya. Jadi coba kita lihat tuh. Luar biasa. Nggak bisa mengatakan Seskap seperti Sekmil, sekretaris militer. Orang nggak disebut ya. Begitu sobat era sekalian ya. Dan ini Dasko TNI AD, coba kita lihat yang ngomong TNI AD. TNI Angkatan Darat menyatakan Mayor Teddy Indrawijaya tak perlu mundur dari institusi meski kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Seskap Presiden Prabowo Subianto. Luar biasa kan? Pejabat eselon 2 kok namanya Sekretaris Kabinet, itu nggak masuk akal. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan Seskap kini bukan jabatan setingkat menteri tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek. Tapi langsung turun eselon 2 jadinya. Dari setingkat menteri, bro. Di bawah menteri itu ada pejabat, ada wakil menteri, oke? Di bawah wakil menteri ada deputi yang sudah eselonisasi. Kalau tidak deputi, ya sekjen, dirjen, ya, dan lain sebagainya.
Lalu ada pula staf khusus dan staf ahli yang eselon 1B. Nah eselon 1, lalu kalau ada sekretaris kabinet eselon 2 jauh sekali terjunnya. Ini bikin organisasi seperti apa? Oke ya. Setelah saya konfirmasi ke Setmilpres, Seskap itu tidak setingkat menteri. Strukturnya di bawah Kemensetnek. Jabatan Seskap itu bisa dijabat TNI aktif termasuk eselon 2. Maksimal pangkat tertinggi Brigjen, kata Wahyu saat dihubungi Senin. Namun Teddy mesti melepaskan jabatannya sebagai wakil komandan batalion infanteri. Itu sih nggak penting gitu ya. Kemudian terpisah Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Ketua Tim Sinkronisasi Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan ada perubahan struktur organisasi sehingga Seskap tak lagi selevel dengan kementerian. Seskap saat ini berada di bawah Kemensetnek. Struktur dan bagian organisasi sudah ada perubahan sehingga tidak ada Menseskap, tetapi digabung di bawah Mensesnek, kata Dasko saat dihubungi Senin. Dengan demikian Seskap saat ini sama dengan posisi atau jabatan yang boleh diisi TNI atau Polri aktif seperti sekretariat militer atau sekretaris pribadi. Namun posisi tersebut paling tinggi diisi pejabat setingkat eselon 2 atau Brigjen. Karena itu Mayor Teddy tak perlu pensiun untuk mengisi posisi tersebut. Paling tinggi Brigjen gitu ya, sehingga dengan perubahan nomenklatur ini dapat diisi oleh saudara Teddy tanpa harus pensiun dari TNI karena bukan setingkat menteri, tegasnya. Namun Teddy diumumkan Prabowo sebagai sekretaris kabinet pada Minggu malam, namun ia belum dilantik Prabowo pada hari ini, maksudnya ketika gabung sama menteri ya. Jadi sobat era sekalian, ya itulah. Negara kita mau diapakan coba ya. Jadi kalau kita mau konsisten ya akui aja ada kesalahan ya kan. Udah Mayor Teddy ya dicabut, tidak usah mengubah, kasihan sekretariat kabinet tuh harus masa demi satu orang kemudian struktur mau dirombak, menyangkut nasib banyak orang di situ. Kan di sekretariat kabinet itu sudah mapan gitu loh. Kalaupun misalnya ya fungsi sekretariat kabinet itu mau diambil Mensesnek, itu nggak ada jabatan sekretaris kabinet harusnya. Karena itu akan membingungkan nantinya. Kalau mau dia bilang sekretaris presiden boleh. Tapi sekali lagi sekretaris presiden kita lihat apakah dia bisa dijabat menurut undang-undang TNI atau tidak. Kan nggak ada di situ. Jangan lupa Prabowo Subianto itu sipil sudah. Bukan militer aktif yang kemudian seolah-olah urusan istana ini urusan TNI. Enggak. Urusan istana itu urusan sipil yang dinaungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah yang begini ini nggak boleh dilanggar kalau sumpah presiden itu mau ditegakkan. Tapi kalau misalnya wah ini urusan kita sama kita ya, urusan TNI sama TNI, ya udahlah kalau begitu kita nggak usah bernegara ya kan. Kita tak usah bernegara. Jadi saran saya apa? Saran saya adalah akui saja kesalahan. Mayor Teddy harus memilih. Boleh kok dia jadi sekretaris kabinet yang setingkat menteri kalau dipandang mampu. Tapi harus pensiun sebagai, kan kasihan baru 35 tahun suruh pensiun. Lalu apa? Kalau dia tidak mau pensiun, ya sudah ditarik lagi. Tetap jadikan saja dia ajudan Prabowo. Tapi biasanya ajudan itu gak ngerti saya. Gak mungkin juga dia pas pampres. Pas pampres itu kalau gak salah setingkat Maijen ya. Gak bisa pas pampres pasukan pengaman presiden itu. Lalu kalau dia tidak bisa pensiun, ya sudah. Jangan diberikan slot macam-macam. Tidak boleh kemudian negara dikorbankan hanya satu orang. Atau karena presiden saking cintanya sama Mayor Teddy, saking sayangnya. Nggak bisa begitu. Ya kan? Jadi saran saya adalah kembalikan sekretariat kabinet kepada asalnya. Tunjuk sekretaris kabinet yang kira-kira mumpuni. Mayor Teddy dicarikan tempat yang memungkinkan dia masuk struktur di sana. Jadi sekretaris militer nggak bisa. Sekretaris militer itu eselon 1A kalau tidak salah. Kalau bisa ya kasihkan saja.
Intinya adalah nggak bisa menjadi sekretaris kabinet. Kasihan pegawai-pegawai sekretariat kabinet kalau begitu caranya, hanya untuk menutup muka, ya, menutup kesalahan, kemudian akhirnya harus mengorbankan banyak pejabat-pejabat di sekretariat kabinet. Kasihan pegawai-pegawai di sana, nggak jelas career path-nya, ya kan, makin nggak jelas itu. Bisa-bisa kemudian jabatan-jabatan itu hilang semua. Karena kemudian ada, ya gimana lah, kan tidak bisa merger begitu aja. Kan harus ada sinkronisasi dan lain sebagainya. Padahal sekretariat kabinet dan sekretaris negara itu kan sudah mapan sesungguhnya, ya. Sudah mapan harusnya. Tetapi kalau mau dirampingkan, ya rampingkan saja. Tetapi tadi soal mayor Teddy harus diselesaikan. Jadi gini, menggabung sekretariat negara sama sekretariat kabinet itu adalah opsional. Boleh aja, ya, untuk merampingkan organisasi di istana. Tapi mengangkat mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet itu yang problematik, ya. Kalau dia mau pensiun, boleh kok sekretaris kabinet 30 tahun, 35 tahun. Tetapi kan karir militernya sayang, ya. Jadi kita harus tegakkan undang-undang, apalagi TNI. Masa TNI melanggar undang-undang? Gimana kita berharap TNI sebagai sebagai alat pertahanan kalau undang-undang dilanggar? Ingat, undang-undang TNI, ya, nomor 34 2004 hanya memberikan jabatan terbatas saja kepada TNI di luar ranah TNI. Tadi sudah disebutkan, sekali lagi ya saya sebutkan, hanya bisa di kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan, Menko Polkam, di pertahanan negara, Kemenhan, di sekretaris militer presiden, nah ini bahkan sekretaris presiden, bukan sekretariat loh. Di intelijen negara berarti BIN, di sandi negara SNN, di lembaga ketahanan nasional Lemhanas, di Dewan Pertahanan Nasional Wantanas, Search and Rescue SAR Nasional, Narkotika Nasional BNN, dan Mahkamah Agung. That's all. Selesai. Gak ada yang lain. Kalau kita mau patuh pada undang-undang. Kalau nggak patuh ya apa boleh buat lah. Saya hanya mengingatkan sebagai seorang sarjana hukum kan. Gak ada urusan saya dengan negeri ini. Tetapi kalau ada pelanggaran hukum ya kita sebagai warga negara bersuara. Jangan sampai kemudian pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja. Padahal presiden bersumpah untuk melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Begitu ya.